Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat JSS dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berusaha terus istiqomah setelah sholat berjamaah subuh. Kita lanjutkan dengan jalan kaki bersama sebelum melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Baiklah sahabat JSS dimanapun berada. Untuk pagi hari ini sedikit kita akan mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah awati mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa dari orang-orang yang tidak diragukan lagi akan keijabahannya atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berdoa yang insya Allah akan diijabah oleh Allah itu? Yang pertama adalah dakwatul majlum, yakni doanya orang-orang yang terzolimi. Siapa orang yang terzolimi? Adalah orang yang disakiti hatinya oleh orang-orang lain. Dalam artian, orang yang merasa dirinya itu lemah sehingga mudah dibuli oleh orang lain, dihina oleh orang lain, sehingga di hadapan orang tersebut mungkin dia terlihat tersenyum. Namun ternyata di balik itu semua dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibalaskan akan kesakitan hatinya. Oleh sebab itu hati-hati saudara sekalian, bahwasanya ketika kita bercanda, ketika kita mengatakan lisan kita ini tidak hati-hati, bisa jadi apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang lain. Mungkin di hadapan kita mereka terlihat tersenyum, tapi siapa yang tahu di tengah malam dia bangun bersujud kepada Allah dan menangis karena rasa sakitnya, karena jadi bahan candaan, ditertawai oleh orang lain. Jadi hablum minan nas ini agak sedikit repot atau lebih membahayakan dibandingkan dengan hablum minallah. Ketika kita urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dengan cukup beristighfar, bertobat, insya Allah Allah akan menerima kapanpun dan dimanapun. Tapi ketika hubungan dengan manusia, selama manusia itu belum memaafkan dan memberikan satu maafnya kepada orang yang menyakitinya, maka sampai kapanpun orang tersebut akan menjadi orang yang muflis dalam hadis Rasulullah. Siapa orang yang muflis itu? Orang yang sangat merugi, yakni orang yang rajin ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, namun ternyata ada pernah orang disakiti hatinya, sehingga nanti di hari kiamat semua amalannya itu akan diambil oleh orang yang pernah disakitinya tersebut. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Terus yang kedua, doa siapa lagi yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni dakwatul musafir, yakni doa orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mengapa? Karena orang yang dalam perjalanan itu biasanya sudah mengikhlaskan dirinya, sudah mengikhlaskan perjalanannya, sehingga doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dari mulai dia keluar dari rumah, dia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia berdoa insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa siapa lagi yang akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni da'watul walidi ala waladihi, yakni doa orang tua kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, menjadi orang tua tidaklah mudah. Jangan pernah sedikit pun keluar kata-kata yang buruk sehingga menyebabkan doa yang buruk juga kepada anak-anaknya. Pernah mendengar kisah Juraij? Pernah mendengar cerita Alqamah? Yakni semuanya adalah anak-anak yang soleh-soleh, semua anak-anak yang rajin ibadah, puasa, sholat, zakat, sedekah dan sebagainya. Namun ternyata pernah menyakiti hati ibundanya, sehingga ibundanya berdoa yang buruk kepada anaknya tersebut, sehingga sampai akhir hayat pun Alqamah la yahya fiha wa la yamut, susah untuk meninggal dunianya. Oleh sebab itu sebagai orang tua, ketika kesal dengan anak-anaknya, kelakuan anak-anaknya, berdoalah dan marahlah dalam keadaan doa yang benar, doa yang baik, agar supaya semua ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan 3 hal tadi, doa yang segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari dan kita ketika termasuk dalam salah satu di antaranya, kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.